Halo, suara Juventini semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan seperti biasa, jumpa lagi dengan kami di Suara Juventini. Tentu saja, gue di sini nggak sendiri. Gue bersama narasumber-narasumber hebat yang udah bersedia hadir nih untuk mengisi channel Suara Juventini. Kita akan bahas tentang preview ya. Review pertandingan perdana Juventus di musim ini menghadapi tim promosi FC Como. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ada dua narasumber. Langsung aja kita kenalan ya, teman-teman. Yang pertama, mas-mas yang pakai headphone. Nah, dilanjutkan langsung perkenalan oleh mas-mas yang pakai earphone ini, yang kece-kece badai ini. Silakan. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Solo. Woi, dari Solo. Kayaknya berkenang ini kunjungan kemarin ya. Silakan, Iya, lanjut. iya, iya. Yang satu Halo lagi. teman-teman Suara Juventini, sehat selalu. Semoga selalu dalam keadaan berbahagia. Gua Ricky dari Taman Mini. Oke, mantap. Mas Adi dari Solo dan Mas Riki dari Taman Mini sudah hadir di sini. Kita akan mengisi hari-hari kalian dengan obrolan yang berbobot tentunya. Kita akan kembali lagi ke topik tadi ya. Kita akan membahas preview atau bagaimana sih pertandingan nantinya Juventus di laga resmi Serie A pertama di musim ini menghadapi tim promosi FC Como. Nah, seperti kita tahu ya, Juventus sudah berbenah, juga tim Como juga menghadapi musim baru, sudah melakukan berbagai hal, mercato dan pembenahan. Apalagi Juventus ya, rombak total lah bisa dibilang. Nah, gimana nih dari kita masuk dulu obrolan ke Mas Adi ya. Pendapatnya gimana Mas Adi? Preview Juventus versus Como nih gimana nih? Silakan Mas Adi. Aduh. Ya sebelumnya terima kasih Mas Didi ya atas kesempatannya. Ini Juventus lawan Como kan ini pertandingan yang udah lama banget ya. Gue terakhir nonton ini pertama kali tahun 2002 ya. Juve Oh, lawan Como ya 1-1 skornya. wow, Wah itu mantap. Oh, itu mantap. kalau anaknya baru lahir 2002 sekarang baru lulus kuliah dia kalau nonton nonton Juve Como lagi kan. Jadi saking bener-bener lamanya dan kita juga nggak tahu tiba-tiba Como dari Serie A aja gitu. Progresnya kita nggak tahu selama hampir 12 tahun ya lebih ya kita nggak tahu progresnya kayak apa tapi ya Ya. tiba-tiba di Serie A dan juga lagi heboh juga ini tim kan karena yang punya juga orang konglomerat Indonesia kan jadi emang lagi dengan gimmick-gimmick yang luar biasa dengan jersey yang bagus juga tuh jersey-nya juga gue suka sih bagus banget sih Como tapi untuk overall pertandingan ini kan ya Juve still Juve Como still sebagai tim promosi ya pertandingan ini agak sedikit justru seru ya kalau menurut gua kenapa karena duel pelatih yang benar bukan Italian minded cara bermainnya ada yang satu karena sama-sama alumni La Masia gitu jadi benar-benar sepak bola yang wah enak ditonton lah gitu. Tapi dengan kualitas pemain yang mungkin sedikit agak ya, jauh di bawah ya, rata-rata Juventus pemainnya gitu walaupun ada nama-nama tenar tapi kan yang udah berumur semua ya udah hampir ya Ya. kalau kita ngomongnya inilah real tim aki-aki ya yang ini gitu Como gitu banyak pemain yang ada pikiran dari tim-tim lain gitu gitu secara permainan akan menarik cuman kalau dari sisi nama besar pasti Juve menang cuman kalau kita lihat performa tim selama presiden juga agak bagus-bagus amat nih dua tim bahkan Como tersingkir dari Coppa Italia dari timnya Pirlo Sampdoria jadi emang ya gak ada yang spesial juga sih dari Como kecuali ya gimmick-gimmick dari salah satu owner yang ya omongannya juga sedikit nyelekit ya buat orang Indonesia itu aja sih kalau menurut gua selebihnya Juve belum apa belum ketemu performa terbaik karena emang masih adaptasi butuh waktu lama juga untuk bisa main kayak Mota apalagi pemain yang dibeli ini tidak sesuai 100% ya tidak sesuai dengan karakter Mota gitu kita mau beli Douglas Luiz kayak Ferran Thuram kapan sih dia main kayak taktik Mota di klub sebelumnya nggak pernah gitu tiba-tiba datang ke Juventus main dengan sistem yang kayak Mota jadi emang benar-benar ya kayak pemain baru dilatih dengan pelatih baru ya langsung main kompetisi resmi kayak kita lihat besok nanti gitu. Kirain Como Ya. promokan besar-besaran. Jadi emang ya menarik sih kita lihat adu gengsi lah dari pelatih ya alumni La Masia gitu aja sih menurut gua. Ya, 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 ya. Ya, itu tadi teman-teman yang nonton Suara Juventini seperti janji gue tadi ini komentar berbobot sekali dari pundit Suara Juventini kita ini. Luar biasa memang. Ya walaupun agak-agak hot-hot gitu ya, tapi mantap memang. Itu pandangan dari Mas Adi ya. Kita langsung coba nanya ke Mas Riki nih. Nah, gue mau nanya ke Mas Riki nih. Nantinya ini Juventus seperti apa formasi yang bakal dimainkan? Kemudian
prediksi starting line up-nya nih seperti apa nih? Silahkan Mas Riki. Oke, kalau dari gua ini pertandingan menarik karena udah nggak sabar nih kita ya kan mau melihat Juventus era baru ya kan. Walaupun di pramusimnya memang ya kata Adi tadi kita tidak ada kemenangan guys. Hanya menang melawan next Menang lawan gen next gen gitu. doang ya. Ya itu buat pertandingan amal lah itu Maya ibaratnya. Tapi ya apapun yang terjadi di pramusim biasanya tidak berdampak terlalu jauh sama pertandingan resminya gitu. Jadi ini masih tetap kita sangat exciting menunggu ini gitu. Dan untuk formasi menurut gue masih 4-4-1-1 ya Bang ya. Kalau gue ngelihatnya masih 4-4-1-1. Mungkin ada Di Gregorio sebagai kiper utama, terus Cambiaso, Gatti, Bremer, mungkin Kabal bisa bermain Bang ya untuk pertama kalinya gitu. Oke, ya Terus bener. ada Locatelli juga di tengah, Thuram, ada Douglas Luiz sudah pasti. Mungkin sayap Iya. kanan ya. Ini mungkin prediksi gue mungkin masih Weah ya Bang yang dipercaya ya. Weah. Terus di depan kemungkinan besar sih Yildiz dan Dusan. Itu sih Bang. Oh, Jadi oke, masih oke. 4-4-1-1. Ya mudah-mudahan Juventus bisa bermain tetap menyerang dengan pemain-pemain baru. Ini hampir berapa persen nih pemain barunya nih? Ini pemain baru semua musim ini ya kan. Dan Como pun juga banyak pemain baru. Jadi ini dua tim ini sebenarnya dua tim yang saling ngerombak ya menghadapi musim baru gitu. Cuman gue tidak begitu tertarik sebenarnya sama Como ya karena pemain-pemain tuir semua itu mah diajak lari sama Waya tepal semua itu. Iya kan? Lah Alberto Moreno usia 32, Patrick Cutrone doang yang masih muda 26-an gitu. Jadi ya nggak ada ini lah. Akan lebih menarik kalau misalnya Tom Haye main di situ, Bang. Ya kan? Sayangnya nggak ada Tom Haye di situ. Jadi ya udahlah, Juventus menang lah ini, Bang, udah pastilah. Oke, oke, oke. Jadi tadi ya yang disampaikan Mas Riki, dia sangat optimis dan sangat antusias, excited gitu menunggu gimana sih performa anak asuh Mota di laga resmi perdana gitu ya. Yes, Nah, betul menurut sekali. Mas Adi nih kita coba mengcompare nih. Maksudnya kalau dari tampilan squad jomplang tadi yang dibilang narasumber ya. Nah, menurut Mas Adi, nantinya Juve ini melawan Como, pemain yang bakal mendapatkan exposure dan bakal bersinar siapa nih menurut Mas Adi nih? Dari Juve. Iya, Ya, dari sisi betul. Juve ya kalau lihat bersinar ya nama-namanya itu udah usang ya, udah biasa disebutin gitu. Dari Juventus ini udah pasti tahu tuh ada Bremer. Ya itulah paling yang lain gitu kita mungkin bisa masih Soso ya gue nggak tahu juga nanti paling yang krusial di sini Bremer sih karena ya kalau Bremer nggak bisa melit lini belakangnya kita akan sering kena counter attack tuh nanti di pertandingan nanti karena kan back akan naik tinggi terus ya kita juga butuh Ya. leader back yang bisa ngelit lini belakang dan itu kuncinya masih di Bremer gitu. Iya, Jadi iya, iya. ya sosok sentral pasti Bremer dan exposure terbesar juga Bremer gitu. Gua pemain-pemain lain gua agak kurang yakin karena ini pressure game pertama terus juga dengan kondisi tim yang masih tambal sulam kita belum tahu nih dapat starting eleven terbaik Mota juga belum tahu di tim Ya, ini juga masih bongkar betul. pasang. Jadi yang pasti ya paling Bremer yang pasti itu yang jadi pemain kunci di pertandingan nanti gitu. Yang lainnya gua belum tahu nih kalau apalagi yang nomor 9 nah itu gua juga belum tahu jadi terbaik atau enggak itu ya. Kalau yang di depan itu gua nggak tahu kalau di depan itu. Yang pasti kunci pasti di back di Bremer. Pemain dengan gaji Oke. termahal itu di Eh, no comment, no ini comment. yang Nanti tidak boleh hatersnya disebut marah. namanya. Yang tidak Iya, boleh nanti, disebut Iya. namanya lah ya. iya, nanti hatersnya Ya, marah bahaya itu. mantap, mantap. Bung Adi memang selalu memberikan pendapat yang memantik percikan gitu ya. Nah, ini percikan ini coba kita elaborasi nih dengan komentar dari Mas Riki nih. Menurut Mas Riki, Ya. dari sisi pemain Juventus, siapa nih kira-kira yang bakal bersinar? Apakah setuju tadi dengan yang dibilang Mas Adi, Bremer? Atau ada nama lain? Silakan. Kalau dari gue mungkin kalau dari Adi mungkin dari sisi defensif ya. Kalau dari gue mungkin dari sisi attacking, gue menyoroti Kenan Yildiz ya, yang digadang-gadang kan katanya akan mengenakan nomor 10. Tapi mungkin di pertandingan besok gimana Di? Udah pakai apa belum nih Di? Ya kita tunggu-tunggu aja lah ya nanti lah ya. Kalau dia beneran pakai Bang nomor 10 itu Bang, itu akan menjadi exposure yang sangat besar Bang di pertandingan besok Bang. Iya, Semua iya. media akan menyoroti itu gitu dan kita sebagai fans akan sangat pengen ngelihat nih anak bisa berkata apa nih di lapangan nih dengan nomor 10 legendarisnya itu gitu. Jadi gue sih masih mengharapkan Kenan Yildiz bisa berbuat sesuatu lah, minimal 1 atau 2 gol lah bang besok bang, gitu sih. Oke, oke, oke. Ya berarti eh, dengan pertandingan perdana yang melawan klub yang promosi, terutama juga masih mencoba mengarungi Serie A lagi setelah sekian Ya, lama terjerembab di kasta terbawah atau kasta di bawah Serie A lah ya. Nah, Juventus memang sedikit diuntungkan
walaupun preseason tidak meyakinkan. Nah, menurut Bung Adi nih sekarang gimana? Apakah nantinya Juventus bisa semudah itu menaklukkan Como atau malah Como akan memberi perlawanan yang tidak diduga gitu? Gimana menurut Bung Adi nantinya dari sisi tampilan di FC Como-nya sendiri seperti apa sih? Yang mungkin Mas Adi Kalau mengamati gitu. ya kan Como ini kan semenjak Fabregas ngambil alih tim ini kan dari pelatih lokal Italia ini timnya ini udah berubah banget dari cara mainnya, terutama mindset pemainnya ya. Bahwa kalau Ya, ya mau mengontrol pertandingan, lu nyetak gol dulu, baru bisa ya, ngontrol pertandingan. Gitu. Jadi di mindset itu dirubah dari mindset yang ya lu bertahan dulu, counter attack baru ngegolin itu dirubah dulu mindset itu diputer balik. hmm, Jadi dia bentuk itu pemain-pemainnya bahwa kalau kita mau ngontrol pertandingan ya kita ngegolin dulu baru kita bisa kontrol game. Jadi nggak bisa defense iya, dulu. Kalau defense dulu kita kebobolan dulu artinya gitu. Jadi emang polanya itu dirubah sama Fabregas. Nah, inilah uniknya tim kayak gini punya visi sepak bola modern. Walaupun kita nggak tahu timnya ini kan dia main di Serie B bisa taktik seperti itu, tapi apakah bisa bisa klik juga main di Serie A juga belum tentu. Kita tahu lah Fong Song Company di Ya, Burnley bagus tuh di Championship masuk Premier League bapuk dia karena emang pemainnya ketika main di kompetisi yang lebih keras ya ya, pemainnya betul. nggak bisa adaptasi karena beda lawannya beda juga pressure-nya jadi emang di sini ya ujiannya buat Pak Bregas bisa nggak mainin kayak itu lagi tapi di lawan tim-tim besar di Serie A gitu. Tapi untuk Mota ini juga jadi ujian karena ini partai pertama di partai home di mana pertandingan resmi yang kita tahu ya selama preseason nggak pernah main di home ya makanya kecuali lawan Ya, partai amal itu ya pasti di home tapi atmosfer ini kan dia belum dapat nih siapa pemainnya iya. bagaimana apa nama kolektivitasnya belum dapat siapa winger kanan siapa winger kiri kalau adjustment taktikal babak kedua itu belum dapat itu pemain-pemain itu jadi emang tim ini Muta masih bongkar pasang ya ini yang jadi apa agak-agak sedikit sulit di match ini karena Juve belum di puncak performnya. Como udah main di partai resmi walaupun dia pemainnya dengan banyak pemain pengalaman. Jadi emang pertandingan yang menarik untuk bagi gua tapi nggak tahu bagi Juventus yang lain mungkin ada yang Juve bisa menang 5-0 ya. Mungkin itu hak Juventus yang lain bisa langsung ngomong 5-0 kalau gua enggak sih. Dari cara main presiden Juve dan Como ya, ya itu hampir sama 11-12 gitu loh. Jadi cara main Juve itu memang lagi flop begini, cara mainnya juga belum jadi gitu. Tiba-tiba kalau bisa menang 5-0 ya itu bonus buat gua. Tapi kalau dari nama besar ya semua pandit semua itu pasti dukung Juve, tapi kan di lapangan beda. Kita main ya. bola bola kan di atas lapangan, bukan di atas kertas gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Mantap komentar dari Mas Adi ini mengenai seperti apa jalannya pertandingan nanti Juventus melawan Como. Nah, kita coba tanya nih, Mas Riki, gimana tanggapannya terhadap yang disampaikan Mas Adi tadi bahwa Juve tidak akan semudah bisa clean sheet Hmm. dan banyak skor. Gimana tuh? Ya, memang benar ya yang Adi bilang ya, karena memang Juve memang belum pada puncak performa. Sepanjang pramusim ini, season ini memang tidak ada kemenangan. Pertama, mencetak gol masih sulit, dan juga memang gaya permainannya juga masih belum keluar gitu. Jadi, apalagi menyoroti pemain-pemain Como ya, gue lihat di starting line up-nya kemarin terakhir lawan Sampdoria itu, walaupun mereka kalah, tapi starting line up-nya cukup 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 veteran ya bang ya. Ya kan banyak pemain-pemain yang sudah syarat pengalaman gitu, jadi tidak bisa dianggap enteng gitu. Dan yang terjadi di lapangan adalah kalau misalnya Juve suka ngeremehin gitu ya, nyerang setengah lapangan segala macam, akhirnya kena counter attack dan kebobolan gitu. Itu sering banget terjadi di Juventus gitu. Jadi ini hati-hati sih ya, karena pemain-pemain pengalaman ini pasti punya sesuatu di lapangan gitu loh bang. Iya, 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 iya. Apalagi yang paling menarik adalah gue juga pengen lihat kiprahnya, selain gue pengen lihat kiprahnya Thiago Motta gitu ya di pertandingan resminya bersama Juventus, gue juga pengen lihat kiprahnya Cesc Fabregas nih. Ya kan, salah satu pemain yang punya magis lah selama dia masih jadi pemain gitu. Jadi kita sama-sama melihat dua pelatih muda yang cukup punya pengalaman saat ini diberikan kesempatan untuk bermain untuk melatih di Serie A gitu ya. Jadi kita pengen lihat banget sih bang gitu. Mudah-mudahan si Juve ada kesempatan untuk melakukan gol cepat ya, karena dengan adanya gol cepat kita bisa Juve bisa menimbulkan apa namanya semangat, ya kan, akan lebih semangat, akan lebih menyerang lebih bagus lagi gitu sih bang. Itu sih dari gue bang. Oke, oke, oke. Oh, berarti dari Bung Riki setuju ya dengan yang dibilang Bung Adi tadi ya bahwa Ya, Juventus tidak bisa mudah untuk menaklukkan ya, Como prediksinya nanti karena selain juga Como meskipun tim promosi tapi sudah memperkuat skuadnya juga ya, ada striker Ali Jasim juga yang dibeli ya, termasuk
pelatih baru juga yang udah mulai definitif di musim ini ya, dan Ya, Fabregas tentu punya strategi khusus menghadapi Juventus karena tidak pasti. tidak diremehkan, apalagi dengan status away, tentu Como akan mencoba bermain di awal lebih hati-hati ya, tidak kebobolan terlebih dahulu atau lebih memperkuat di sektor pertahanannya, di formasinya mungkin begitu ya. Nah, Ya. kemudian kalau kita coba nih melihat eh, prediksi dari Mas Adi, seperti apa skornya nih nanti? Gimana? Gua kalau skor lihat lini belakang Juve masih suka kebobolan ya. Ya gua Juve menang tapi skornya 2-1 aja. Oke, dua Juve satu menang tapi yang kebobolan. nyetor siapa nih kira-kira? Wah, Nomor ini 9 yang kali. Apakah nomor harapan 9 gua pecah golnya telur set nih? piece. Harapan gua golnya set piece. Dari set piece biasa kayak bola mati bisa Danilo, bisa mungkin Douglas Luiz kayak di pertandingan-pertandingan preseason. Tapi kalau untuk strikernya gua gua harap sih ngegolin ya, tapi kalau enggak ya minimal ratingnya jangan jangan kecil lah gitu itu aja. Oke, berarti 2-1 ya. Dua Iya. satu yang nyekor tadi ya, minimal ratingnya jangan kecil ya gitu ya. Kalau dari Mas Riki gimana nih prediksinya? Apakah Ya, skornya bisa clean sheet? Nah, silakan. nah, gue mungkin perjelas maksudnya Adi kali bang ya. Nomor 9 minimal depan gawang kalau 1 lawan 1 tuh golin. Itu sih bang maksudnya. Efisien ya, efisien ya. Efisien gitu. Terus kalau mau nendang itu diperkirain dulu nih, gue bisa pakai kanan apa kiri nih. Jangan asal nendang bang. Gitu gaji termahal loh. Oke lanjut. Ini Juventus kemungkinan besar menang tipis ya bang ya. Kalau gue lihat ya menang tipis ya. Mungkin perkiraan gue antara 1-0 atau 2-0 lah. Masih clean sheet, gue masih yakin masih bisa lah clean sheet lah bang. 1-0 atau 2-0. Karena duet back kita sebenarnya di preseason juga belum Ya, teruji juga ya. ya Maksudnya betul, betul. clean sheet masih memungkinkan ya kalau dari Mas Riki ya. Masih bisa lah, masih bisa, masih Oke, bisa. oke, 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 oke. Mudah-mudahan nomor 9 golin, Bang. Itu aja harapan gua. Nomor 9 golin. Dah, itu aja dah. Nomor 9 Karena golin. nomor 9 ini pemain yang bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Kalau Bukan dilihat di kaleng-kaleng. media sosial juga itu penampilan di training itu kayak iya banget gitu. Tapi begitu pertandingan preseason, ini resminya gimana kalau preseasonnya kacrut begitu kan? Kita Ya, mencoba itu. untuk memahami lah Ya, kondisi kita Juventus sekarang. kita sebagai fans harus tetap mendukung pemain idola kita lah, pemain klub kita lah. Ya kan, walaupun sedang di masa sulit mungkin, Bang ya. Tapi gue berharap Betul. Dusan bisa cetak gol karena memang dia membutuhkan itu, Bang. Dengan Iya, iya. adanya gol akan ada potensi untuk menumbuhkan semangat lagi gitu. Karena Itu masih sih, Bang. muda juga ya dia ya. Masih Ya, muda ya. dan punya masa depan tadi yang dibilang Mas Riki ya, bener bener itu karena Ya, di masih ada tim potensi yang lah. tim sekarang inilah tim yang tepat buat Dusan untuk berkembang ya, di tangan Mota sebenarnya kan. Tinggal Nggak tahu. ujian ujian pertamanya ini apakah bisa dilalui dengan mulus atau justru Eh, berakhir miris. Nah, kita masih perlu menantikan lagi nih. aduh. Closing statement nih dari Mas Adi. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan terkait preview Juventus melawan Como nih? Eh, Harapan gue gini sih ya, dengan kondisi tim yang lagi kayak gini, terus Chiesa yang masih gonjang-ganjing, kita nggak tahu akan bertahan atau diputus kontrak atau apapun apa ya. Harapan gue tim tetap kondusif gitu, karena liga udah mulai ya, dan stoplah gimmick-gimmick yang fokusnya di luar lapangan, kayak lebih pentingin hasil konten foto-foto pemain. Itu menurut gua nggak worth it banget buat timnas Juventus. Kita ini tim sepak bola, bukan tim buat foto-foto gitu ya. Jadi maksud gua konten-konten yang menarik, foto-foto pemain yang ganteng-ganteng, maksud gua itu nggak akan bakal ganteng kalau pemain itu nggak ngegolin gitu aja. Gitu loh. Gua lebih pilih pemain yang biasa aja, yang nggak banyak gimmick, tapi ya dia punya kontribusi Aduh. besar di lapangan, karena status mereka kan Aduh. pemain bola, bukan foto model kan. Itu aja sih yang Aduh. agak gua aneh gitu dengan Juve sekarang. Kenapa lebih fokusnya ke konten-konten yang menurut gua itu kayak klub Inggris Manchester gitu, yang kayak gitu banyak pemainnya di spotlight gitu-gitu. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuh perform di lapangan, menang gitu loh. Itu yang kita dibutuhin, karena hasil 3 poin itu di lapangan, bukan di foto model itu, bukan di Ah, konten, Bang. Itu menurut gua itu yang penting. iya, 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 benar yang dibilang Bung Adi itu bukti di lapangan yang nyata itu yang ditunggu netizen dan fans Juventus ini pastinya ya. Kalau menurut Mas Riki nih, gimana
closing statementnya preview pertandingan melawan Como ini seperti apa? Silakan. Ya, ini mungkin industri ya kali ya dia, karena susah nih menjelaskannya nih. Ini mungkin industri ya. Saat ini memang, apalagi Juventus sudah punya sebuah rumah produksi sendiri ya kan, Juventus Creator Lab yang memang saat ini mungkin menghasilkan banyak pundi-pundi uang. Kita berusaha untuk mencari uang sebanyak mungkin gitu ya. Salah satunya untuk bayarin gaji Ciesa itu di. Iya. Iya kan, ya kan, bercanda. Oke, balik lagi ya. Closing statement dari gue adalah kemarin Cesc Fabregas di konferensi pers terakhir bilang bahwa mengarungi Serie A akan sangat sulit gitu. Berbeda dengan musim lalu di Serie B. Kita butuh dukungan fans, dukungan supporter, dukungan para netizen. Dia bilang seperti itu. Dan gue berharap kita semua para Juventini mungkin yang di Indonesia, yang di Italia sana juga mendukung Juventus lah. Ya kan, semaksimal mungkin lah. Kita berharap sih Juventus Stadium besok full ya, full house ya. Ya. Karena ini pertandingan pertama, itu bisa membuat mental dan juga semangat bertanding para pemain lebih kuat lagi gitu sih Bang. Gue berharap Iya. hasil positif kita bisa bawa pulang lah Bang, 3 poin lah besok. Iya, Itu sih Bang. sip. Berarti seperti yang Mas Riki sampaikan barusan, ada optimisme ya, aura semangatnya itu Ya, supaya Juventus bisa bermain lepas lah gitu ya. Artinya tidak dibayang-bayangi hasil preseason mungkin juga. Nah, kalau dari gua sih melihatnya ya merangkum ya yang disampaikan oleh para narasumber tadi dari Mas Adi dan Mas Riki, performa Juve itulah yang dibutuhkan, harus ya, seperti apa melawan Como, itu yang menjadi titik awal untuk kebangkitan Juve di tangan Thiago Motta ya. Dan ya, biasanya di pertandingan perdana itu kan pasti banyak aspek yang disorot. Nah, salah satunya yang coba gua melihat nih dari sisi, namanya pertandingan kan pasti ada pengadil di tengah lapangan nih. Nah, dari ya, sisi pengadil nih gua ngelihat wasit nanti yang akan dimainkan atau ditugaskan oleh Liga Serie A, yaitu Mercenaro nih, wasit yang akan memimpin pertandingan Juve melawan Como. Nah, rupanya di pertandingan sebelumnya Mercenaro itu punya kesan yang kurang nih di tim fatal ya. Juventus. Waktu itu dia menganulir menganulir golnya Milik melawan Salernitana itu. Hmm, Dan hmm. ya itu bisa mungkin bagi beberapa Juventini melihat itu sebagai Ya, suatu yang hal sampai yang, tawuran itu bukan sih Bang? nah iya bener Ya, itu menit-menit sampai terakhir sampai tawuran. Pinsoglio sampai seemosi itu kan, ada Ya, Kandreva betul. juga waktu itu. Nah, jadi pertandingan Juventus waktu itu yang dipimpin Mercenaro melawan Salernitana sempat ribut. Nah, itu kita menunggu juga nih akan seperti apa kepemimpinan seorang Mercenaro nanti di pengadil pertandingan lawan Como nih. Juventus berharap sih seadil-adilnya ya supaya pertandingan menarik dan menjadi suatu momen terbaik Juventus mengarungi awal musim di Serie A gitu ya. Ya, Oke, nggak terasa nih kita udah di penghujung waktu. Terima kasih ini buat teman-teman semua narasumber, Mas Adi dari Solo, Mas Riki dari Taman Mini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Nantinya ya kita tunggu saja seperti apa nanti hasil pertandingannya melawan FC Como. Juventus apakah mampu menang atau justru bakal ditahan imbang. Semoga tidak kalah lah ya. Semoga amin. di pertandingan perdana 3 angka bisa dibawa ke kandang Juventus ya. Karena Amin. pertandingan kandang pertama juga nih Ya, musim perdana Serie A. Oke, seperti biasa sebagai penutup gua nggak lupa untuk ngingetin buat kalian semua yang nonton video ini, baik yang baru maupun yang sudah penggemar berat suara Juventus ini, ajak teman-teman kalian, saudara, kerabat, orang tua, tetangga semuanya buat channel Suara Juventini untuk lebih bersemangat lagi. Kita like, komen, share, dan tentu saja subscribe dan berlangganan di fitur membership Suara Juventini. Karena apa? Fitur membership itu kalau kalian udah berlangganan, kalian bakal merasakan langsung gimana tampil di channel Suara Juventini, berdiskusi, ngobrol dengan narasumber-narasumber yang super kece badai ini, terutama Mas Adi ini yang jadi pundit Suara Juventini ini. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Akhir oke. kata, Vino alla fine. Forza Juve. Forza Juve. Wih, mantap.